Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama Miss Eka. Nah, abang kakak, kamu sudah libur beberapa hari ya? Nah, semalam kita Indonesia merayakan kemerdekaan kita. Yang keberapa? Iya, yang ke-75. Nah, sudah 75 tahun Indonesia merdeka. Nah, kita, terutama kamu, sebagai peserta didik atau sebagai murid harus terus memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dengan cara apa? Dengan cara belajar yang semangat dan jangan lupa mencintai tanah air kita Indonesia. Nah, abang kakak, semoga kabar kamu dalam keadaan sehat. Insya Allah sehat ya. Nah, sudah libur beberapa hari. Nah, Miss Eka yakin juga masih semangat untuk mengikuti pembelajaran kita berikutnya. Nah, abang kakak, hari ini kita masuk ke materi pembelajaran kita yang baru. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran kita berdoa dulu. Mari sama-sama kita ucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita hari ini menyenangkan, diridhoi oleh Allah, kamunya semangat mendengarkan Miss Eka menjelaskan materi, dan semoga ilmunya bermanfaat untuk kamu. Dan jangan lupa tonton video ini sampai akhir ya, agar kamu tidak ketinggalan satupun informasi dari pembelajaran yang Miss Eka berikan. Baiklah, langsung saja kita mulai pembelajaran kita hari ini. Masih di tema 2, persatuan dalam perbedaan, yaitu subtema 1, rukun dalam perbedaan. Nah, abang kakak, hari ini kita membahas materi terakhir di subtema 1, yaitu rukun dalam perbedaan. Seperti biasa, materi ini disusun oleh guru kelas 6 SDIT Nurul Ilmi. Nah, abang kakak, sebelum memulai pembelajaran, seperti biasanya, kita harus tahu dulu apa sih tujuan pembelajaran kita mempelajari materi kita hari ini. Nah, mari kita ketahui tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, setelah mengamati gambar situasi, siswa mampu menemukan contoh pelaksanaan nilai persatuan dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Tujuan pembelajaran yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu menerapkan 3 kegiatan yang sesuai dengan nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang ketiga, setelah berdiskusi, siswa mampu menemukan 3 contoh pelaksanaan nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran yang keempat, setelah mengamati pola lantai berbagai tarian daerah, siswa mampu menggambarkan pola lantai tariannya dengan benar. Nah, di tujuan pembelajaran yang kelima, setelah berdiskusi, siswa mampu mempraktikkan semua pola lantai tarian daerah yang dipilih dengan benar. Abang kakak, itulah kelima tujuan pembelajaran kita untuk mempelajari materi kita hari ini. Langsung saja kita masuk ke materi kita yang pertama. Nah, menjaga kerukunan di lingkungan tempat tinggal kita merupakan tugas setiap warga. Nah, abang kakak, kerukunan itu harus kita jalankan dan harus kita laksanakan dimanapun kita berada. Baik itu di sekolah, kemudian ketika kamu bermain dengan teman, dan di lingkungan tempat tinggal. Nah, kita sebagai warga yang baik harus selalu menjaga kerukunan, baik itu sesama warga yang lainnya. Nah, menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia, terdapat beberapa peristiwa penting yang perlu kita ketahui. Di antaranya adalah sebagai berikut. Nah, abang kakak, semalam teks proklamasi ini sudah dibacakan kan? Iya, kenapa? Karena teks proklamasi itu dibacakan pada saat Hari Kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus di setiap tahunnya. Nah, mari kita baca sama-sama ya. Tanggal 9 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat pergi ke Dalat, Saigon untuk bertemu dengan Marsekal Terauchi.
Panglima Besar Tentara Jepang di Asia Tenggara. Panglima tersebut menyampaikan informasi kepada pemerintah Indonesia bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Saat itu tentara Jepang sedang terdesak oleh tentara sekutu. Beberapa wilayah Jepang dijatuhi bom oleh tentara musuh. Untuk menarik simpati rakyat Indonesia, Jepang memutuskan untuk menghadiahkan kemerdekaan. Pertemuan antara Panglima Jepang dan pemerintah Indonesia memicu pertentangan di dalam negeri. Nah, terjadilah perbedaan pendapat antara tokoh golongan tua dan golongan muda. Golongan muda tidak ingin kemerdekaan Indonesia diatur oleh Jepang. Mereka menginginkan proses kemerdekaan Indonesia disiapkan oleh bangsa Indonesia tanpa adanya campur tangan asing. Nah, cinta budaya sendiri merupakan wujud dari penerapan makna proklamasi kemerdekaan. Nah, bagaimana kamu memaknainya? Nah, abang kakak sudah pernah kita pelajari juga bahwa budaya di Indonesia itu sangat-sangat banyak. Baik itu suku, kemudian dari mulai alat musik, kemudian makanan tradisional, bahasa daerah. Nah, banyak ya. Jadi Indonesia itu terkenal dengan budayanya yang sangat banyak. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa kita sebagai warga negara Indonesia mencintai budaya kita itu merupakan wujud dari penerapan makna dari proklamasi. Nah, di sini ada contoh. Edo, Lani, Siti, Udin, Dayu, dan Beni berencana mengikuti festival budaya. Saat ini mereka sedang berdiskusi untuk menentukan budaya yang akan mereka usung. Edo dan teman-temannya sangat antusias mengikuti festival ini. Mereka ingin memperkenalkan seni dan budaya suku-suku yang ada di Indonesia. Menentukan kebudayaan mana yang akan dipilih tidak mudah. Semua budaya yang dimiliki Indonesia sangat beragam dan menarik. Akhirnya Edo dan teman-temannya memutuskan untuk memperkenalkan permainan Rangku Alu. Permainan Rangku Alu berasal dari Nusa Tenggara Timur. Dalam masyarakat Manggarai, Rangku Alu dilakukan untuk merayakan hasil panen perkebunan dan tani. Edo dan teman-temannya sangat bangga dengan kebudayaan Indonesia. Nah, abang kakak, salah satu warisan dari leluhur kita itu adalah permainan-permainan tradisional dari masing-masing daerah. Nah, kalau kamu, dari daerah kamu, apa permainan tradisionalnya? Nah, ini adalah salah satu contoh permainan tradisional, yaitu namanya Rangku Alu yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Nah, kamu di sini diminta untuk mengerjakan tugas. Nah, di sini ada 3 soal yang berhubungan dengan teks. Yang pertama, ceritakan tentang makna proklamasi kemerdekaan yang tercermin pada kegiatan Edo dan teman-temannya. Nah, jadi kamu jawab secara singkat saja ya, abang kakak. Intinya, menurut kamu, apa sih makna proklamasi kemerdekaan yang tercermin pada kegiatan Edo dan teman-temannya? Dan yang kedua, apa yang kamu pelajari dari kegiatan Edo dan teman-temannya terkait makna proklamasi kemerdekaan? Nah, ini dari kamu. Apa sih yang kamu pelajari dari kegiatan Edo dan teman-temannya? Dan yang ketiga, berikan contoh penerapan makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupanmu sehari-hari. Nah, boleh itu di rumah, di sekolah, dan masyarakat. Jadi silahkan kamu tuliskan satu contoh penerapan makna proklamasi kemerdekaan. Nah, jadi silahkan kamu kerjakan tugas ini di buku latihan tematik kamu. Kita masuk ke materi SBDP. Nah, kamu sudah belajar tentang pola lantai tarian daerah dan mempraktikannya. Amatilah gambar berikut dan gambarlah pola lantainya. Nah, abang kakak, di materi sebelumnya kita itu sudah mempelajari tentang tarian lego-lego. Masih ingat tarian lego-lego berasal dari mana? Iya, tarian lego-lego itu berasal dari Nusa Tenggara Timur. Nah, abang kakak, tarian lego-lego itu merupakan salah satu tarian yang menggunakan pola lantai gerak melingkar atau garis melengkung atau lingkaran. Nah, sama ya. Nah, kamu juga sudah pernah mempelajari pola lantai ini di waktu kamu kelas 5. Nah, di minggu sebelumnya, di materi sebelumnya juga sudah Miss Eka ingatkan dan Miss Eka jelaskan kembali apa-apa saja itu contoh pola lantai dalam tarian. Nah, perhatikan yang pertama ada tari Seudati dari Aceh. Nah, tari Seudati ini merupakan tarian tradisional Aceh. Yang kedua ada tari Andun dari Bengkulu. Kemudian ketiga ada tari Tandak dari Riau. Nah, yang keempat ada tari Tambun dan Bungai dari Kalimantan Tengah.
Nah, kalau kamu perhatikan, keempat tarian ini memiliki pola lantai yang berbeda. Masih ingat apa itu pola lantai? Iya, pola lantai adalah garis lurus yang ditarik oleh penari ketika penari itu melakukan gerakan tarian, atau bahasa sederhananya perpindahan posisi atau formasi penari-penari tersebut. Nah, dari keempat gambar tarian tradisional dari masing-masing daerah yang ada di Indonesia, kamu diminta untuk mengerjakan latihan. Nah, ini latihan yang kedua ya Abang Kakak. Di sini ada 4 tarian. Nah, pola lantainya silahkan kamu gambarkan dan tuliskan namanya. Oke, misalnya Kakak kasih contoh. Misal tari Seudati, setelah kamu amati, misalnya ya Abang Kakak, misalnya itu berbentuk seperti ini misalnya. Nah, pola lantai gambarnya kemudian kamu buat di sebelahnya. Misalnya namanya adalah lingkaran. Nah, misalnya seperti itu. Begitu juga di pola lantai tari andun, kemudian tari tanda kamu isi, kemudian begitu juga di tari tambun dan bungai. Nah, jadi beginilah cara mengerjakan latihan yang kedua, yaitu latihan SBDP. Silahkan kamu kerjakan di buku latihan kamu. Kita masuk ke materi kita selanjutnya. Nah, bagaimana perasaanmu saat bermain bersama teman? Nah, adakah perbedaan yang kamu temukan? Bagaimana kamu menyikapinya? Nah, Abang Kakak, kamu itu kan bermain dengan teman kamu pasti tidak selamanya itu sependapat. Kemudian misal kamu pengen main permainan A, kemudian teman kamu pengen main permainan B. Nah, tapi kan kamu sudah diajarkan untuk tidak boleh egois. Nah, jadi berusahalah untuk bermusyawarah, kira-kira permainan apa ya yang akan dimainkan yang menarik untuk kalian mainkan bersama. Nah, saat bermain pun bagaimana perasaan kamu? Nah, ketika ada perbedaan yang kamu temukan, jangan lantas menjadikan perbedaan dalam permainan itu menjadikan kamu dengan teman kamu itu berselisih paham. Nah, ada baiknya ketika kamu bermain pun, ketika terdapat perbedaan, kamu dapat menyikapinya dengan baik. Dengan cara apa? Salah satunya tidak egois, kemudian apalagi mendengarkan pendapat dari teman yang lain, kemudian berusaha menerima perbedaan tersebut. Nah, di sini kita diminta untuk membaca. Sebelum kita baca, coba kamu perhatikan. Nah, Abang Kakak di situ bisa dilihat ya, prosesi sedang pengibaran bendera merah putih. Nah, menjadi petugas pengibar bendera tidaklah mudah. Nah, kamu, Miss Eka yakin beberapa di antara kamu itu sudah pernah menjadi petugas pengibar bendera sewaktu kita upacara di hari Senin. Atau bahkan ada yang ikut pasukan Paskibra Inti ketika kita sedang melaksanakan upacara besar seperti Hari Guru, 17 Agustus. Nah, gimana Abang Kakak perasaan kamu yang sudah pernah menjadi petugas pengibar bendera? Tidak mudah kan? Nah, di sini dikatakan memang tidak mudah. Tugas tersebut adalah tugas tim yang terdiri dari beberapa orang dan membutuhkan kerjasama yang baik. Nah, jadi kalau kamu perhatikan, ketika formasi dari pengibar bendera itu terlihat apik, kemudian gerakannya pas, kemudian posisinya sesuai. Nah, itu tidak lain berasal dari kerjasama yang baik dalam tim tersebut. Nah, ketika ada salah satu saja dia merasa egois, tidak ingin bekerja sama, maka tim tersebut itu tidak akan menghasilkan sesuatu karya yang baik. Jadi pengibar bendera itu tidak akan terlihat bagus formasi atau gerakannya ketika ada satu saja yang tidak ingin bekerja sama. Nah, jadi di sini dibutuhkan kerjasama yang baik dalam tim tersebut. Setiap anggota harus memahami anggota lain sehingga upacara dapat berjalan dengan hikmat. Nah, menjadi petugas pengibar bendera sangatlah mulia. Bacalah teks berikut dalam hati. Nah, jadi Abang Kakak, ketika kamu diberikan tugas untuk menjadi pengibar bendera, itu merupakan salah satu tugas yang mulia. Kenapa? Itu bendera kita loh, bendera negara Indonesia, yang pada zaman dulunya sebelum Indonesia merdeka, untuk membuat bendera merah putih itu berkibar itu harus mengorbankan banyak nyawa, yaitu para pahlawan dan para
warga-warga terdahulu, pahlawan lah ya yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa. Nah, jadi kamu tidak boleh sepele, apalagi sampai merasa ini mah tugas gampang. Nah, tidak boleh ya abang kakak, itu merupakan tugas yang mulia. Nah, ketika sekarang kamu mengibarkan bendera itu dengan mudah, hanya langsung mengibarkan, di zaman dulunya untuk mengibarkan kain atau bendera merah putih itu, bendera pusaka kita itu membutuhkan waktu yang lama, bahkan menghabiskan ratusan atau ribuan nyawa. Nah, jadi kamu harus bangga jika kamu mendapatkan tugas tersebut. Nah, pengibar sangsaka merah putih. Peristiwa proklamasi kemerdekaan melibatkan banyak pihak, salah satunya adalah mereka yang mengibarkan sangsaka merah putih. Berkibarnya bendera merah putih menegaskan berdirinya negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Abdul Latif Hendradiningrat adalah salah satu pengibar bendera pada 17 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur, Jakarta. Ia adalah lulusan sekolah tinggi hukum. Saat menjadi mahasiswa, ia mengajar bahasa Inggris di beberapa sekolah menengah swasta, seperti yang dikelola oleh Muhammadiyah dan perguruan rakyat. Ia juga ditugaskan ke New York untuk memimpin rombongan tari. Abdul Latif Hendradiningrat pernah menjadi pasukan pembela tanah air atau PETA dan ikut dalam berbagai pertempuran. Ia pernah menjabat komandan komando kota ketika Belanda menyerbu Yogyakarta pada tahun 1948. Kemudian ia ditunjuk sebagai Atase Militer Republik Indonesia untuk Filipina pada tahun 1952, lalu dipindahkan ke Washington pada tahun 1956. Nah, itu tadi teks mengenai pengibar sangsaka merah putih. Nah, ini tugas kamu atau latihan kamu yang terakhir, yang ketiga. Nah, berdasarkan bacaan di atas, tulislah informasi penting pada peta pikiran tersebut. Nah, berdasarkan teks pengibar sangsaka merah putih, kamu isilah peta pikiran. Miss Eka yakin kamu pasti sudah paham karena sudah pernah mengerjakan latihan seperti ini. Nah, apa? Jadi apa yang diceritakan di pengibar sangsaka merah putih? Kemudian mengapa mengapa peristiwa itu terjadi, kemudian siapa tokoh yang ada di dalam cerita tersebut, kemudian bagaimana proses yang terjadi dalam cerita tersebut, dan kapan waktunya dan di mana tempatnya. Nah, abang kakak, jadi untuk materi kali ini kamu diberikan 3 latihan. Nah, Miss Eka yakin kamu pasti semangat untuk mengerjakan latihan-latihannya. Jadi jangan mengeluh ya abang kakak. Insya Allah latihan yang diberikan itu untuk mempermudah kamu mengingat materi pembelajaran yang diberikan. Jadi bukan berarti latihan yang diberikan itu untuk membuat kamu menjadi beban, tidak. Nah, jadi latihan-latihan yang diberikan itu insya Allah akan mempermudah dan memperkuat ingatan kamu mengenai materi yang sudah diberikan. Jadi kerjakan latihan-latihan tersebut dengan sepenuh hati, keikhlasan dan semangat. Jadi tidak boleh mengeluh. Nah, abang kakak, itulah materi pembelajaran kita hari ini. Nah, banyak ya yang sudah kita pelajari. Nah, kita simpulkan dulu. Tadi kita sudah mempelajari mengenai mengisi peta pikiran, kemudian mempelajari mengenai makna proklamasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita juga sudah mempelajari mengenai tarian daerah dan pola lantai. Nah, abang kakak, terima kasih Miss Eka ucapkan yang sudah mendengarkan dan menonton video Miss Eka ini dari awal sampai akhir. Nah, semua yang Miss Eka berikan ini insya Allah bermanfaat untuk kamu. Nah, Miss Eka juga mengingatkan untuk ibadah harian kamu jangan sampai lupa, apalagi sampai tertinggal, seperti sholat 5 waktu, kemudian sholat sunnah duhanya, kemudian juga jangan lupa untuk selalu murojaah hafalan kamu, membaca Al-Quran dan tilawati. Abang kakak, selalu Miss Eka katakan, walaupun kita belajar dengan berjarak seperti ini, tapi Miss Eka harapkan itu semua tidak menyurutkan semangat kamu untuk tetap belajar. Nah, insya Allah Miss Eka akan selalu semangat memberikan materi pembelajaran, dan Miss Eka harap kamu juga selalu semangat untuk mendengarkan dan mempelajari materi-materi yang Miss Eka berikan. Nah, sampai bertemu di materi pembelajaran kita selanjutnya. Harus semangat ya.
Nah, kita akhiri materi pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran yang Miss Eka berikan hari ini menyenangkan, kemudian diridhoi oleh Allah dan ilmunya bermanfaat untuk kamu. See you di materi pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.